Sesuai harapanmu, keruntuhan dia dan pihak ketiga karena keributan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, sesuai harapanmu, keruntuhan hubungan dia dan pihak ketiga karena adanya keributan besar. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles, 5 koin. Muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap hubungan antara dia dan pihak ketiga, teman-teman. Oke, jadi memang secara visualisasi sebenarnya berbicara masalah karma, ya, ini sudah mereka rasakan, teman-teman. Sebuah karma itu sudah mereka rasakan, karena kan ketika kita berbicara masalah pihak ketiga, berarti kan selama ini kamu sudah dihianati, kamu disakiti, dijolimi. Ya, jadi wajar nggak sih ketika memang karma itu terjadi kepada mereka? Tentu sesuatu hal yang wajar, teman-teman. Dan kemudian, karma apa saja yang sedang terjadi, teman-teman? Ya, ataupun hal-hal buruk negatif apa saja yang mungkin saat ini memang mereka rasakan. Nah, aku melihat memang ada beberapa masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Masalah pertama itu adalah terkait dengan masalah kondisi kesehatan. Ya, bisa jadi kalau enggak dia ya pihak ketiga yang saat ini sedang sakit keras, ya, yang sakit-sakitan, sehingga ketika sakit-sakitan inilah yang mungkin membutuhkan biaya, ya, untuk berobat, mungkin juga untuk kebutuhan lagi belum, ya kan? Nah, jadi ini juga yang membuat kondisi ekonomi mereka, keuangan mereka benar-benar sangat terpuruk. Nah, jadi dari situasi dan kondisi ini, teman-teman, ini sudah cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya bakal ada sebuah keributan besar di sini. Ya, bakal ada sebuah keributan besar yang akan benar-benar membuat kamu shock, terkejut gitu, teman-teman. Dengan kondisi keadaan mereka gitu. Ketika memang selama ini kamu mungkin melihat mereka kehidupannya ya baik-baik saja. Ya. Kehidupan mereka selama ini mungkin baik-baik saja. Tetapi faktanya, nyatanya mereka selama ini berupaya berusaha untuk menyembunyikan masalah-masalah yang saat ini ataupun selama ini terjadi sebenarnya, teman-teman. Ya. Itu. Mungkin ya memang sesuai dengan harapan kamu lah. Siapapun orangnya ya, teman-teman. Ketika dihianati, siapa sih yang mungkin bakal ikhlas terima ya? Pasti adalah sebuah keinginan, adalah sebuah doa. Ya kan? Doa-doa buruk pastinya. Ya mungkin pada akhirnya ketika sekian lama ya kamu bakal ikhlas.
Tetapi tetap sih sebenarnya, ini mengenai tentang harapan dan doa kamu terdahulu, teman-teman. Yang sepertinya itulah yang bakal menjadi sebuah awal kehancuran di dalam kehidupan mereka. Ya, keributan demi keributan itu memang selalu saja terjadi, teman-teman. Dan permasalahan yang cukup besar, ya, itu mengenai tentang kondisi ekonomi, materi ataupun keuangan, teman-teman. Itu hal yang paling mendasari banget, ya. Kenapa kok gara-gara keuangan bisa hubungan mereka akan ribut besar? Ya, dan bahkan berpotensi akan runtuh, hancur, teman-teman. Ya jelas dong. Ketika tadi mungkin atau dia dan pihak ketiga itu mulai sakit-sakitan, sementara kebutuhan tidak tercukupi, sementara mungkin juga hutang piutang banyak, ya. Jadi pasti ada sebuah penekanan yang dilakukan, teman-teman, yang terjadi, ya. Maka di sini juga pasti akan menimbulkan sebuah penyesalan terbesar dia. Ketika mungkin dia pergi meninggalkan kamu bersama si pihak ketiga, teman-teman. Bisa jadi memang yang selalu menekan di sini ada si pihak ketiga terhadap dia, ya, memaksa untuk terus ya mencari membuat sebuah kebahagiaan kembali. Ketika mungkin si dia sakit-sakitan, ya dipaksa terus untuk bekerja oleh si pihak ketiga. Nah, itu juga menjadi salah satu penyesalan terbesar dia. Berbeda jauh banget mungkin ketika bersama kamu, teman-teman. Ya, tidak ada paksaan ketika mungkin sedang sakit, ya kan? Dan kemudian apalagi teman-teman yang memicu adanya sebuah keributan-keributan besar, ya, yang akan membuat keruntuhan hubungan dia dan pihak ketiga. Aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kelima. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, ini kartu yang menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan, keadaan yang dimana teman-teman roda kehidupan itu berputar. Itu yang paling jelas, ya. Roda kehidupan pertama yang akan berputar adalah jelas terkait dengan kehidupan mereka. Hubungan antara dia dan pihak ketiga itu bakal segera runtuh karena beberapa konflik-konflik besar yang memang menyangkut tentang masalah kesehatan dan ekonomi, teman-teman. Ya. Dan kemudian dari kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar. Artinya, bisa jadi kemarin kamu sakit, kemarin kamu kecewa, teman-teman sakit hati, pada akhirnya kamu akan menemukan kehidupan yang baru. Ya, bersama energi baru bisa jadi kamu akan lebih bahagia ataupun paling tidak kamu akan lebih sukses, ya. Dan itu juga yang akan menjadi salah satu faktor penyebab hubungan dia dan pihak ketiga akan semakin panas, teman-teman, ya. Karena rasa keirian, kedengkian dari si pihak ketiga terhadap kamu, gitu loh. Ya kalau bisa kehidupan mereka yang terus sukses, bahagia gitu ya kan. Nyatanya tidak. Ya setiap perbuatan buruk jahat pasti bakal ada karmanya. Nah, kemudian ada 9 pedang di sini, teman-teman. Jadi karma yang bakal dihadapi dan terima oleh dia dan pihak ketiga bukan hanya terkait dengan keributan dan akan keruntuhan hubungan mereka. Tetapi ini memang lebih dari itu, teman-teman. Ya, apa sih gitu loh. Dan bahkan aku melihat ada sebuah potensi kehancuran yang bakal dia ataupun mereka tuai ini, teman-teman. Ini bakal terus berkontinu, bakal berkelanjutan nih. Ya, karma yang akan dihadapi itu mengenai tentang penyakit yang aku katakan tadi, teman-teman ya, mengenai tentang penyakit yang nggak bakal sembuh mungkin ya. Itu adalah sebuah karma dari Tuhan, dari semesta. Dan kemudian death sudah jelas akan berakhir dalam waktu dekat ini. Amin ya. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.